Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Yuk ngobrolin kesehatan bareng saya, Ratih Hermas Purnasari. Kali ini saya ingin ngomongin tentang Corona atau COVID-19. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Akhir-akhir ini banyak banget informasi yang beredar di media sosial, baik itu Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain tentang COVID-19 atau Corona. Salah satunya seperti ini. Berada di bawah sinar matahari langsung sekian menit mampu mencegah kita terjangkit COVID-19 atau mampu menahan nafas sekian detik, berarti kita bebas dari COVID-19 dan bla 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 lainnya. Banyak banget informasi seperti itu. Kita bahas satu-satu informasi-informasi yang beredar, apakah itu mitos atau fakta. Kita kenalan dulu dengan si COVID-19 atau Corona ini ya. Jadi, novel coronavirus atau nCoV adalah virus baru dari coronavirus. Penyakit ini disebabkan oleh novel coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok. Diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. CO itu berasal dari corona, V itu virus, dan D itu berasal dari disease atau penyakit. Karena sebelumnya disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. COVID-19 ini adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan virus MERS dan SARS. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang sudah terinfeksi melalui batuk dan bersin. Dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian memegang mata atau mulut. Nah, gejala umumnya itu seperti demam, batuk, sesak nafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernafas. Cara pencegahannya atau mengantisipasi untuk penularannya tidak lebih masif lagi, itu yang pertama dengan rajin cuci tangan, pakai sabun. Kemudian terapkan etika batuk. Kalau batuk jangan ditutup pakai tangan, tapi pakai tisu. Kemudian kalau enggak pakai siku, seperti itu. Kemudian yang ketiga, terapkan social atau physical distancing, jaga jarak dengan yang lain. Terus selalu gunakan masker jika bepergian. Jika tidak ada yang mendesak, tetap stay di rumah. Oke, sekarang kita bahas tentang mitos dan fakta seputar COVID-19 yang sekarang ini banyak beredar. Yang pertama, gigitan nyamuk bisa menularkan COVID-19. Ini mitos atau fakta? Jadi ya, hingga saat ini masih belum ada informasi atau bukti yang menunjukkan bahwa coronavirus baru ini dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Coronavirus ini merupakan virus saluran pernafasan yang umumnya menyebar melalui percikan dahak saat batuk, saat bersin, atau percikan air liur atau ingus. Nah, untuk melindungi diri Anda, cuci tangan secara teratur dengan air bersih yang mengalir dan sabun. Kemudian hindari kontak, jaga jarak dengan mereka yang batuk-batuk atau bersin-bersin.
Jadi, faktanya adalah coronavirus baru tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Yang kedua, apakah menyemprot tubuh dengan alkohol atau cairan desinfektan mampu membunuh coronavirus? Jawabannya atau pembahasannya, menyemprot alkohol atau klorin atau disinfektan pada tubuh seseorang ternyata tidak mampu membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh. Jadi menyemprot bahan-bahan kimia seperti ini, seperti alkohol, disinfektan, klorin, itu malah membahayakan jika masuk atau mengenai selaput lendir seperti mata, mulut. Kemudian ingat, alkohol atau klorin ini bisa berguna sebagai desinfektan pada permukaan, namun harus digunakan sesuai standar atau sesuai prosedurnya. Ada prosedur-prosedur khusus. Kemudian yang ketiga, mitos atau fakta. Minum alkohol mampu melindungi dari serangan COVID-19. Ini jelas mitos. Jadi sering minum alkohol itu malah dapat meningkatkan resiko menderita berbagai gangguan kesehatan. Jadi faktanya minum alkohol sama sekali tidak dapat melindungi Anda dari COVID-19 dan bahkan dapat membahayakan diri Anda. Mitos atau fakta yang keempat. Berada di bawah sinar matahari bisa mencegah Anda terjangkit virus corona. Mitos atau fakta? Jadi, banyak banget literatur kalau kita berjemur atau berada di bawah sinar matahari pagi bisa baik untuk kesehatan, itu benar. Tapi, untuk mencegah terjangkit virus corona itu mitos. Karena negara-negara dengan cuaca panas telah melaporkan atau mengkonfirmasi bahwa ada kasus corona di negaranya. Jadi, berjemur boleh karena itu bermanfaat untuk tubuh kita menghasilkan vitamin D, tapi ini tidak mampu untuk mencegah terjangkit virus corona. Kelima, Anda bisa sembuh dari COVID-19 meskipun terinfeksi coronavirus baru, tidak berarti Anda memiliki virus ini seumur hidup. Jadi pembahasannya seperti ini. Kebanyakan orang yang terjangkit COVID-19 atau corona bisa sembuh, dan virusnya ini hilang dari dalam tubuh mereka. Jadi jika Anda terjangkit penyakit ini, pastikan Anda mengobati gejalanya. Jika Anda batuk, demam, dan mengalami kesulitan bernafas, segera minta pertolongan medis. Namun, hubungi fasilitas kesehatan terlebih dahulu via telepon. Kebanyakan pasien berhasil sembuh berkat perawatan suportif. Jadi, seseorang yang pernah terjangkit COVID-19 ini tidak berarti coronavirus atau virusnya ini tetap di dalam tubuhnya. Setelah sembuh, virusnya sudah nggak ada di dalam tubuhnya. Yang keenam, mampu menahan nafas selama 10 detik atau lebih tanpa batuk-batuk atau merasa tidak nyaman, berarti Anda bebas dari COVID-19 atau penyakit pernafasan lainnya. Mitos atau fakta? Jadi, gejala COVID-19 yang paling umum adalah batuk kering, kelelahan, dan demam. Beberapa orang mungkin mengalami gejala yang lebih parah, seperti pneumonia atau kesulitan bernafas. Cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda terjangkit COVID-19 adalah dengan tes lab atau dengan mengikuti tes swab. Anda tidak bisa mengetahuinya dari latihan pernafasan seperti ini, yang bahkan dapat membahayakan kesehatan Anda.
Yang ketujuh, pemindai suhu atau termometer mampu mendeteksi adanya COVID-19. Jelaslah ini itu mitos atau informasi nggak benar. Jadi, pemindai suhu atau termometer ini hanya cukup efektif untuk mendeteksi orang yang mengalami gejala demam. Alat ini tidak dapat mendeteksi orang yang sudah terinfeksi COVID-19 tetapi belum mengalami demam. Hal ini dikarenakan dibutuhkan waktu 2-10 hari sebelum seseorang yang terinfeksi mulai muncul gejala dan mengalami demam. Dan tidak semua yang demam itu terjangkit COVID-19. Yang ke-8, lampu ultraviolet mampu membunuh virus COVID-19. Jadi, lampu ultraviolet ini tidak bisa digunakan untuk mensterilkan tangan atau area kulit lain atau tubuh karena radiasi ultraviolet menyebabkan iritasi pada kulit. Yang ke-9, apakah pengering tangan mampu membunuh COVID-19? Jadi, faktanya pengering tangan tidak efektif dalam membunuh COVID-19. Yang paling benar itu untuk melindungi diri kita dan melawan virus COVID-19 ini adalah dengan rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Atau kalau kepepet, kita bisa menggunakan hand sanitizer atau cairan yang mengandung alkohol. Dan setelah tangan kita bersih, sebaiknya dikeringkan dengan tisu atau handuk. Yang selanjutnya, yang ke-10. Apakah mandi air hangat mampu mencegah kita untuk terjangkit virus COVID-19? Jadi, faktanya mandi air hangat tidak mencegah virus COVID-19. Mandi air hangat itu tidak berbeda jauh dengan suhu normal tubuh. Jadi, mandi di suhu yang sangat panas justru membahayakan tubuh. Balik lagi nih, cara terbaik untuk kita menghindari atau menghindarkan kita dari COVID-19 adalah rajin mencuci tangan pakai sabun. Kemudian hindarkan tangan kita untuk memegang area wajah. Pokoknya tahan tangan kita untuk memegang area wajah. Next, yang kesekian, yang ke-11. Apakah banyak minum air bisa menghilangkan semua coronavirus dan melindungi dari COVID-19? Faktanya, tidak ada bukti bahwa banyak minum air bisa menghilangkan coronavirus baru. Namun, untuk menjaga kesehatan dan mencegah dehidrasi, direkomendasikan untuk minum air yang cukup setiap hari. Minimal 18. Selanjutnya, yang ke-12. Apakah lemon atau kunyit mencegah COVID-19? Jadi informasi atau kabar-kabar itu nggak cuman lemon, kunyit, tapi jahe kan. Jahe yang awal-awal kemunculan COVID-19 ini, jahe bisa menangkal COVID-19 ini sehingga harga jahe jadi melambung. Ini mitos atau fakta? Jadi faktanya tidak ada bukti spesifik bahwa lemon, kunyit, jahe, dan kawan-kawannya itu bahwa bisa mencegah COVID-19. Namun, WHO merekomendasikan kita untuk banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayur yang cukup sebagai bagian dari diet yang sehat. Nah, itu tadi kita sudah bahas mitos atau fakta seputar COVID-19 yang banyak beredar akhir-akhir ini. Jadi kita sudah tahu kan sekarang apakah itu mitos atau fakta.
atau hanya hoax belaka. Jadi saya cukupkan video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Semoga pandemi ini segera berakhir, semoga kita bisa segera beraktivitas normal kembali. Tetap stay di rumah. Jika pun harus bepergian, gunakan masker, rajin cuci tangan, terapkan physical atau social distancing. Tetap semangat, tetap berdoa. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.